Tiga gol pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta berhasil membawa tim Garuda berpesta atas Vietnam dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua Grup F di Stadion Maidin Hanoi Selasa malam. Dua pemain naturalisasi baru Indonesia, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, langsung memberikan efek instan untuk Garuda dengan assist dan golnya di babak pertama saat Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam. Tom melalui kaki kanan andalannya memberikan assist pada gol bek Venezia yang tampil solid, yaitu Jay Itzes pada menit ke-9. Sementara untuk Ragnar, akselerasinya pada menit ke-22 dengan melewati 4 pemain Vietnam, membuahkan gol kedua bagi Indonesia setelah memperdaya kiper Nguyen Philip dari sudut yang sempit. Kemenangan Indonesia semakin lengkap setelah pemain pengganti Ramadan Sananta juga mencatatkan namanya ke papan skor pada menit ke-98 untuk membuat dejavu kemenangan terakhir yang diciptakan Merah Putih 20 tahun lalu. Dengan skor yang sama di babak penyisihan grup Piala Tiger 2004, yaitu kalah bermain di Piala AFF. Pada laga tersebut, Indonesia mengawali 45 menit pertama dengan jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada pekan lalu. Di depan puluhan ribu supporter Vietnam, anak-anak Garuda langsung mengambil inisiatif permainan dan serangan sejak awal, di mana pada menit kedua sudah mengancam melalui kemelut di depan gawang Vietnam yang diawali sepak pojok Tom. Vietnam juga sebenarnya tak tinggal diam, di mana tim berjuluk The Golden Stars itu beberapa kali mampu melesatkan tembakan tepat sasaran ke gawang yang dijaga Hernando Ari. Dengan kemenangan ini, Indonesia mampu mengokohkan diri di posisi kedua klasemen sementara Grup F dengan 7 poin, terpaut 5 poin dari Irak yang mengoleksi poin sempurna 12 poin. Vietnam kini berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Filipina di posisi juru kunci dengan 1 poin. Dua laga tersisa putaran kedua, Indonesia akan bermain di kandang ketika menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Irak sendiri saat ini sudah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, sekaligus memesan tempat di putaran final Piala Asia 2027. Timnas Indonesia juga tak hanya kukuh di posisi 2 yang menggaransi tiket lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, Timnas Indonesia juga naik secara posisi di ranking FIFA berkat kemenangan melawan Vietnam. Timnas Indonesia kini mendapatkan tambahan 14,67 poin di ranking FIFA. Alhasil, perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menembus 1.102,70 poin. Mengutip dari laman footballranking.com, Timnas Indonesia naik 4 posisi dari ranking 139 ke 135 dunia. Sebanyak 4 negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Kuwait yang kini menempati peringkat 138 dunia, Lituania 137, Latvia 136, dan Nicaragua 135. Timnas Indonesia bahkan naik ke peringkat 133 dunia karena Malaysia yang berada di posisi 134 tumbang dari Oman, serta Kepulauan Faroe yang berada di posisi 133 kalah dari Denmark di laga uji coba. Kesimpulannya, dari 2 laga melawan Timnas Vietnam, ranking FIFA Timnas Indonesia melesat tajam, sebut saja dari peringkat 142 ke 135 dunia. Masih berpeluang naik ke posisi 133 dunia. Dengan menyisakan 2 laga sisa, Timnas Indonesia setidaknya hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk lolos. Peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke ronde ketiga jelas terbuka. Apalagi Garuda akan memainkan laga kandang setelah melawan Vietnam pada matchday keempat. Alhasil, kemenangan melawan Vietnam kemarin benar-benar memuluskan laju tim Garuda ke ronde ketiga kualifikasi. Terlebih, Timnas Indonesia juga mampu mengakhiri puasa kemenangan di Hanoi. Sebelumnya, hampir 20 tahun lamanya Timnas Indonesia tidak pernah mampu meraih kemenangan di markas Vietnam. Selain kini mampu mengakhiri kutukan hampir 20 tahun tidak pernah menang di Hanoi, kemenangan kemarin juga mampu membuat Timnas Indonesia mengukir hat-trick.
Hat-trick yang dimaksud yakni perihal 3 kemenangan beruntun melawan Vietnam level senior. Timnas Indonesia sebelumnya juga sudah 2 kali beruntun melawan Vietnam di Piala Asia 2023 dan Matchday 3 kualifikasi. Menariknya, 2 kemenangan beruntun yang diraih Timnas Indonesia atas Vietnam diraih dengan skor identik 1-0. Ketiga, efek domino yang kini dirasakan Timnas Indonesia atas kemenangan melawan Vietnam yakni limpahan poin dari FIFA. Kini, upaya untuk membangun prestasi yang diinginkan oleh Jose Mourinho mulai terwujud di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, pada tahun 2013 lalu, Jose Mourinho yang saat itu melatih Chelsea memberikan sindiran tajam terhadap Timnas Indonesia saat Chelsea bertanding melawan Indonesia All-Star selama tur Asia. Meskipun pertandingan tersebut tidak melibatkan Timnas Indonesia secara langsung, sebagian besar pemain Indonesia All-Star adalah anggota Tim Nasional Indonesia dan pemain terbaik dari kompetisi domestik saat itu. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Juli 2013 silam, Chelsea menang telak dengan skor 8-1. Indonesia All-Star kala itu dihadapkan pada bintang-bintang sepak bola seperti John Terry, Dembaba, Victor Moses, Romelu Lukaku, dan Eden Hazard. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Indonesia All-Star adalah hasil dari gol bunuh diri Thomas Kalas, bek Chelsea yang tidak sengaja menghalau bola umpan dari Greg Nokolo. Setelah pertandingan, Jose Mourinho menyampaikan kritiknya terhadap skuad Indonesia dalam sesi jumpa pers. Mau menyatakan bahwa tidak melihat hal yang istimewa dari permainan Indonesia All-Star saat itu. Meskipun skuad tersebut terdiri dari sejumlah pemain Timnas Indonesia dan pemain pilihan dari Liga Indonesia. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, kata Jose Mourinho kala itu. Namun, saat ini, di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang stabil. Salah satu pencapaian terbaru adalah masuknya Timnas Indonesia ke babak final Piala AFF U23 2023. Prestasi ini dicapai setelah Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 1-3 dalam semifinal Piala AFF U23 di Stadion Rangon pada tanggal 24 Agustus 2023. Dengan salah satu pencapaian tersebut, Timnas Indonesia melangkah ke babak final untuk menghadapi Vietnam yang sebelumnya berhasil menaklukkan Malaysia dengan skor 4-1. Ini menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk meraih gelar juara dan menegaskan posisinya sebagai kekuatan yang semakin berkembang di tingkat regional. Tak hanya itu, para pemain Timnas Indonesia juga kini telah menarik perhatian dengan penampilan mereka di level internasional. Salah satu contohnya adalah Pratama Arhan yang telah mencuri perhatian sebagai salah satu pemain paling menonjol di K-League 2 Korea Selatan. Kehadirannya dalam timnas telah memberikan dampak positif. Pemain dengan kelebihan lemparan dalam yang tajam ini mampu menarik perhatian banyak negara. Tak hanya pemain dalam negeri saja, bahkan kini pemain naturalisasi terbaru yang baru saja mencetak gol pertamanya untuk Indonesia yakni Jay Izzes, harga pasarannya melonjak drastis. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan laman Transfer Market pada Senin 25 Maret 2024, harga pasaran Jay Izzes menembus angka 1,4 juta euro atau setara 23,9 miliar rupiah. Angka ini jauh ketimbang pada Desember 2023 atau ketika Transfer Market terakhir mengupdate harga pasaran bek bertinggi badan 190 cm tersebut. Saat itu, Transfer Market hanya menghargai bek Venezia FC ini senilai 900.000 euro atau setara 15,4 miliar rupiah. Melonjaknya harga pasaran Jay Izzes dalam 3 bulan terakhir sejatinya tidak terlalu mengagetkan. Semenjak pulih dari masalah paru-paru yang dialami, Jay Izzes rutin menjadi bek andalan Venezia sejak Februari 2024. Jay Izzes kini berstatus pemain keempat termahal di Asia Tenggara. Ia hanya kalah dari Tom Haya Indonesia yang berharga 52,14 miliar rupiah, Gerrit Holtman Filipina 34 miliar rupiah, dan Sandy Walsh Indonesia 26 miliar rupiah. Harga pasaran Jay Izzes diprediksi akan terus terdongkrak jika membawa Venezia FC promosi ke Serie A dan tampil brilian bersama timnas Indonesia. Sekarang patut kita nantikan sejauh mana kepakan sayap Garuda ini akan terbang.
Mampukah Indonesia mengulang tampil kembali di Piala Dunia? Sejarah mencatat, Indonesia adalah negara pertama di Asia yang ikut di Piala Dunia. Kala itu, Indonesia diisi oleh gabungan pemain lokal dan pemain Belanda atau Hindia Belanda. Saat ini timnas kita mirip komposisinya. Semoga sejarah itu dapat terulang kembali.